Heho Pop Gengs, dalam seminggu belakangan ada-ada aja nih yang bikin mood aku tuh jadi hancur banget. Salah satu yang paling utama itu soal kasus tipu-tipu yang makin banyak aja macam rupanya. Contohnya yang datang dari kasus tipu-tipu via WhatsApp. Kalau dari kemarin modusnya pakai undangan, nah sekarang lebih canggih lagi karena pakai foto di blur dengan tombol view. Kemudian ada juga yang pakai tombol voice note. Sekali tekan, jelas bisa berabe karena mulai dari online shop sampai mobile banking bisa dikendalikan sama si pelaku. Jadi hati-hati ya Pop Gengs. Selain modus WA, masih ada lagi nih aksi tipu-tipu kejam lainnya seperti yang terjadi pada warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Tidak tanggung-tanggung, 560 warga di desa ini terjerat pinjaman setelah data pribadi mereka digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jumlah pinjamannya ada bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah sampai belasan juta rupiah. Bahkan parahnya lagi, salah seorang yang dinyatakan peminjam bernama Ijah ternyata udah meninggal dunia. Wah, pelakunya ini mah udah nggak punya hati sampai ngerugiin ratusan orang. Kalau ditangkap wajib digelitik seumur hidup sih ini. Bukan cuma itu yang bikin mood panas dingin, karena seminggu belakangan banyak juga hal lainnya yang ikut buat panas dingin. Apa pribumi ditangkapin? Ini buktinya nah. Jika bicara hal yang buat panas dingin, tentu aja kita tidak lupa dengan yang namanya sosial politik. Kamu masih inget kan dengan ibu-ibu anggota DPR yang ketahuan main Candy Crush? Nah, si ibu cinta Mega ini sudah dipecat loh dari DPRD DKI Jakarta oleh PDIP DKI imbas hal tersebut. Namun, apakah itu cukup bagi netizen? Oh, tentu tidak. Karena baru-baru ini ya, seorang pemuda juga telah tertangkap bermain hal serupa yang bisa dibilang Candy Crush versi ibu cinta Mega. Gak tanggung-tanggung. Pria ini bahkan terancam 10 tahun penjara. Selain itu, ada juga sosok Ferdian Paleka yang kembali berurusan sama polisi setelah melakukan promosi hal serupa di media sosialnya. Kira-kira kenapa ya? Kok perlakuan sesama pemain Candy Crush ini beda? Yang tahu coba dong komentar. Nah, karena bahas Candy Crush kayak gini nih, hal ini tuh emang bahaya banget. Dari temuan polisi, kerugian yang dihasilkan oleh slot-slot gini mencapai miliaran rupiah. Jangan sampai kayak ada tuh orang yang nasibnya kayak orang ini gara-gara kecanduan bermain slot. Selain tentang Candy Crush, minggu ini juga kembali diwarnai persoalan pesantren kontroversial Al Zaitun. Nama pondok pesantren ini kembali mencuat setelah aksi dari Menteri Agama Malaysia menarik semua santrinya dari sana dan mencap kalau Al Zaitun sesat. Kesimpulan ini didapatkan Menak Malaysia setelah melakukan riset selama 6 bulan penuh. Setelah melakukan penarikan santri, Menak Malaysia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menteri Agama Indonesia yang seolah membela pesantren tersebut. Nah, kalau kamu ditanya dukung siapa, kamu tim Menak Malaysia atau Menak kita nih? Salah satunya datang dari Jambi. Siapa sangka kalau Mama bisa menggerebek pangkalan pengguna obat-obat terlarang. Dalam video tersebut bisa didengar kalau Mama ini ngomel, marah dan geram sama pihak berwajib yang bisa-bisanya membiarkan hal tersebut. Padahal sudah sering diadukan warga. Nah, kejadian di Jambi ini jelas bukan satu-satunya. Karena di Riau ada lagi gerakan Power of Emak-emak. Kalau tadi cuman ngegerebek, kali ini emak-emak ngebakar rumah yang dijadikan warung remang-remang untuk usaha prostitusi. Sekali lagi nih, tindakan barbar emak-emak ini datang dari rasa kesal karena nggak ada tindakan dari penegak hukum setempat. Nah, emak-emak tadi ini yang asli, emakku superheroku. Nggak kayak emak-emak yang satu ini yang udah salah parkir malah marah-marah nggak karuan. Aduh. Kalau kamu udah minta maaf sama saya, habis kamu saya di motor. Posisi motor ini memang saya. Emang saya salah, Bu. Saya Orkai-orkai ini emang ada aja ya kelakuannya. Nah, kalau kita bicara soal prostitusi, hal ini emang lagi gila banget.
Dari penemuan yang baru aja terjadi, ada model bisnis di mana para perempuan dijebak utang dan kemudian dipaksa nih jadi gadis pemandu karaoke di Jogja, bahkan sampai disekap. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya sampai 120 orang dan telah beroperasi sejak tahun 2014. Wah, semoga aja mereka yang disekap bisa kembali di keluarganya dan pemilik bisnisnya ini perlu nih diberi hukuman semaksimal mungkin. Nih, membahas hal panas dingin lagi nih. Sekarang mari kita pindah ke dunia entertainment. Minggu kemarin ya, emang ada banyak yang terjadi di dunia entertainment kita. Tapi satu yang paling viral, jelas, nama Alshad Ahmad. Nama pria ini kembali viral, bukan lagi persoalan menelantarkan anak seperti beberapa waktu lalu ya, tapi persoalan hobi eksentriknya yang memelihara hewan buas. Namanya viral setelah 7 anak harimau benggala peliharaannya meninggal. Sampai sekarang memang belum ada pernyataan pasti kenapa anak-anak harimaunya tersebut bisa meninggal. Tapi menurut Gono Semiadi selaku peneliti dari BRIN, kalau kematian anak harimau benggala ini bisa mencoreng nama Indonesia. Apalagi harimau benggala masuk dalam kategori hewan yang hampir punah secara global. Nah, kalau nanyain netizen kita tentu punya perspektif yang lebih sangar dan kreatif nih. Ada yang bilang kalau izinnya harus dicabut lah. Ada yang bilang kalau harimaunya stres karena jadi konten. Pokoknya banyak banget pernyataan menohok lainnya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Sepakat nggak sih kalau artis memelihara hewan mau punah gini dan dijadikan konten? Oke, itu dia video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.